kehormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Saya panggil dengan panggilan kebanggaan kita semua kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam kesempatan ini, rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang satu bahagian dari apa yang menjadi ketentuan di dalam adat Minangkabau, sebenarnya ini adalah suatu topik yang mengkhawatirkan karena cenderung disalahpahami kalau kita tidak membicarakan fondasi dasar di mana masalah itu didudukkan. Jadi sama dengan orang mengaji fikih tapi tidak duduk ke usulnya. Inilah yang akhirnya bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Nah, karena itu sedikit karena waktu yang terbatas, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang selama ini wak sabun-sabun ada yang bersandi syarat bersandi kita Allah, syarat mengatur, ada yang memakai. Di dalam penelusuran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang dulu berujung dengan pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalang tahun 2018, kebetulan bertepatan dengan Milad Emas Majelis Ulama Sumatera Barat. Milad Emas Majelis Ulama Sumatera Barat. Saya tidak sebut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kenapa? Karena Majelis Ulama Sumatera Barat 7 tahun lebih tua dari MUI. Nah, di sana kita sudah temukan dan sudah jelaskan dan kita telah sampaikan bagaimana pandangan ulama Sumatera Barat melalui lembaga keulamaan tentang ABSSBK yang telah menjadi bahagian dari Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat itu. Dalam penelusuran itu, maka kita sudah temukan bahwa ada fase-fase atau tahapan-tahapan pertemuan antara adat dan syarak di Minangkabau, di mana sebenarnya kalimat ABSSBK adat bersandi syarak itu sudah menunjukkan dua makna. Yang pertama adalah makna filosofis, yang kedua adalah makna historis. Makna filosofis adalah adat ditempatkan di atas syariat yang menjadi fondasinya. Sedangkan makna historisnya adat lebih dahulu disusun, diatur, dibina dan berlaku dengan seluruh perangkatnya sebelum syarak tiba. Itu makna historis. Karena orang Minang kalau membuat rumah biasanya tonggak, perangko dibuat dahulu baru sandi dimasukkan kemudian. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa. Jadi jangan dikecil luar biasa di Minangkabau. Itu di seluruh dunia terjadi yang seperti itu. Kenapa? Karena Islam adalah syariat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Karena itu kemanapun Islam masuk, tidak bertemu dengan ruang hampa, tidak bersuara orang dan tidak berbudaya dan bertradisi. Kamano saja, tidak ke Minang saja, ke Rusia, ke Eropa, oranglah berbudaya, oranglah baradai dulu di situ sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Karena apa? Syariat Allah adalah syariat penutup terakhir. Nah, namun ada keuntungannya ketika waktu telusuri datangnya Islam ke Minangkabau. Dia berhadapan atau syarat bersua dengan negari, nalah diatur dengan kearifan. Kearifan itu disusun dari mana? Dari alam tekabang jadi guru. Memperhatikan keharmonisan alam yang membuat negariku aman dan nyaman, mempergunakan dua potensi yang ada pada manusia. Yang pertama adalah potensi nalar atau pareso, dan kedua adalah potensi raso. Dua itu yang dipakai untuk memperhatikan alam tekabang itu, sehingga melahirkan tatanan aturan-aturan
di dalam pergaulan kemasyarakatan, dalam menyusun negari, limbago dan sebagainya. Nah, kerana dia ambil dari alam, dan alam awak tahu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu dengan aturannya, biqadarin. Allah qaddara kulla syai'in, mentakdirkan segala sesuatu sehingga akhirnya akan ditemukan dari orang Minangkabau dengan kearifan raso di pareso yang dipadukan, raso dibunai, pareso dibawa turun, itu akhirnya tidak terlalu jauh bercanggah dengan syarak. Tidak terlalu jauh bercanggah dengan syarak. Namun karakter orang Minang ada. Mencari suatu nan baru, biasanya mereka memakai sikap. Kok lama tak langsung dilulur, kok pahit indah pula langsung dimuntahkan. Karena itu mereka gumbang-gumbang syarak nanti dipakai penuh alun ditulak indah pula. Diperhatikan dahulu selangkah demi selangkah. Ditampilkannya berdua adik dia syarak beriringan. Mungkinlah acuk bangku nenek mama menyambut adik dia syarak di Minangkabau itu berawal tetapi yang sandar menyandarkan. Itu adalah periode awal kedatangan syarak ketika bertamu di dalam. Hal yang serupa itu tentu tak mungkin harus diserupa itu. So orang Minang itu kalau dia membaca Al-Quran akan disuruh untuk kafah di dalam berislaman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Nah itu adalah mendorong sebab awak sadar ini kok kemati. Pertanggungjawaban akhir adalah anan awak kerajokan apabila berlandaskan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah, baik wahyu yang tersurat dan turun dalam bentuk lafaz dan makna Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk makna dan takbirnya dari Nabi yang awak kenal dengan sunnah dan hadis. Akhirnya selangkah demi selangkah melangkahlah ke langkah dan kedua ialah adat bersandi syarat bersandi kita rumah. Itulah yang diperdebatkan tahun berapa itu terjadi sampai balik ke Songkokah atau ketika Syekh Burhanuddin bertamu dengan pihak kerajaan pegawai yang berbagai macam, catatan-catatan itu saling sahut bersahutan dan awak rumit untuk mendudukkan tahun pasti. Nah, sedangkan sumpah sakti Bukit Marapalam yang terakhir sebenarnya tidak memuat adat bersandi syarat bersandi rumah. Kalau awak merujuk ke catatan dan dilahirkan dan dituliskan oleh salah seorang datuk dari cucuran dan paparan Ini Canduang Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Pepatah yang dilahirkan dan dihadiri oleh Ini Canduang oleh angku, bukan Ini Canduang tetapi angku dari mama beliau, itu mengecekkan bahwa ada dua pepatah yang dilahirkan. Apa itu? Yang pertama ada bapani syarat beliau, yang kedua syarat mengatur adat memakai. Di dalam saripati itu tidak tertulis adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Berarti adat bersandi syarat bersandi kitabullah lebih dahulu dari catatan sumpah sakti yang dipaparkan oleh Ini Canduang Syekh Sulaiman Al-Rasuli tersebut. Nah karena itu Majelis Ulama mencari ada ampik tahapan. Yang pertama adalah tahapan adat bersyarat seiring sejalan, sandar menyandar. Yang kedua tahapan adat dan syarat bagaikan pondasi dengan tiang. Serupa apa? Adat bersandi syarat bersandi kitabullah, tapi penyatuannya itu serupa air dan minyak. Dalam falsafahnya sandi dengan tonggak tidak sama bahannya. Tonggak dari kayu, sandi dari batu, tapi lah berada di dalam wadah yang sama. Kemudian baru beranjak kepada adat bapani syarat balik buang. Adat bapani syarat balik buang berarti ada dikecekkan syarat itu yang diamalkan adat. Jadi orang Minang lah berkomitmen indah ada oleh berginjai antara adat dan syarat. Baik prakteknya itulah yang dikunci di dalam pepatah syarat mengatur
adik memakai. Jadi kalau kini masuk awak ke cerita dan diminta adik pawin tentang arato pusako tinggi, arato pusako rendah, berbagai macam. Kalau hari ini awak membicarakan tentang arato pusako dan duduk hanya sebatas di adik saja, awak berkhianat ke sumpah sakti mungkin. Kalau tidak awak dudukkan baik ba'a menurut syarat dan sebenarnya, itu abaikan anal awak sepakati bersama. Itu makanya berulang kali yang mengingatkan, kalau awak akan mengaji sako di pusako, jangan lupa sebelum awak berpantun di berpitua, dudukkan menurut ba'a pandangan wahyu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan diimplementasikan oleh adat. Kenapa? Karena fatwa dari ulama perintah tiga lima. Kalau tindak serupa itu, maka ana menimpu sumpahan awak assalamualaikum. Kata tidak berpucuk, ke bawah tidak boleh, di tengah dikit kumbang, lebih pak kerakuk tunggu di batu, iku akan mengenai setiap siapa saja dan lain menyadari bahawa ada baban dan kesana. Nah, bagaimana syarat menyebut? Jadi sebelum awak menyebut iko musakwamu, iko sakwamu, iko kaum mamu dan punya, kalau bercerita tentang kepemilikan di dalam syariat, indah akan berbeza ulama dari mazhab manapun. Dalam teori kepemilikan di dalam syariat Islam, al-malikul hakiki, pemilik yang hakiki dari seluruh alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak merujuk awak di mana kedudukan awak terarato pusako dan awak pacik kini kau, rujuklah surah Al-Hadid ayat 7. Di situ disebut awak mustakhlafin, orang penjawat warisan. Ini mustakhlaf itu maknanya apa? Nak menjawat waris dari nendawul. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik, lahu ma fis samawati wa ma fil. Kedudukan awak mustakhlaf. Nah, karena itulah makanya awak dijadikan disebut sebagai khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah? Ja'a, yang datang sebagai khalaf minas salaf, yang datang kemudian menyambut warisan dari nandawul. Kalau seandainya kepemilikan itu tidak hilang dari orang nandawul, awak tidak ada nama punya seorang lagi. Nah, karena itu harus awak dudukkan dahulu pemilik seluruh alam semesta dalam teori syarat adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi tanah awak kaku sebagai pusaka awak milik Allah. Itu pertama. Kemudian turun yang kedua, berarti bohnya di tangan awak. Banang kok bisa awak mengaku awak punya itu siapa yang punya. Ba'a jalannya di dalam syarat. Nah, itu yang akan dikatakan di syarat dan itu yang akan dipakai dari adat. Datangnya kepemilikan itu ada beberapa macam di dalam syarat. Yang pertama, ada dengan menjadi kepemilikan perpindahannya intiqal milkiyah, dan jadi setelah diberikan oleh Allah kepada siapa sebagai khalifah. Yang pertama Adam alaihissalam. Ketika anak cucu Adam berkembang, maka terjadilah di situ menguasai bahagian-bahagian menurutku dan sebagainya. Nah, di Minangkabau, kalau bawakan cara seperti itu, maka warato pusako dan kini disebut pusako daerah Minangkabau, sebenarnya mungkin lahir dari dua cara, tidak ada yang ketiganya itu. Cara yang pertama adalah menaruku atau membuka lahan. Itu cara yang pertama. Di dalam konsep syariat disebut dengan ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Man ahyal arda, siapa menghidupkan tanah dan mati, maka itu menjadi miliknya. Nabi menegaskan tersebut. Dan kedua, caranya adalah itta'at. Kalau dahulu awak ada penguasa, raja berbagai macam,
Raja punya kewenangan untuk memotongkan tanah untuk kaum itu, untuk dan itu, untuk itu. Dia gihkan sebagai pemberian. Itu di dalam syarat disebut iqta'an, dipotongkan selingkah tanah untuk orang menjadi hak milik. Karena raja penguasa ketika itu, pemberian. Nah, orang Minang ketika memiliki harta pusaka dan kemudian disambung harta pusaka tinggi itu, dua itu sumbernya cuma. Tidak ada sumber yang ketiga. Yang pertama adalah menurutku awak sabut biasanya di dalam ritual adat awak cancang latih orang tua-tua pemilang kasih dan seisu. Berarti dahulu mereka yang membuat sawah itu, mereka yang menurutku dalam itu. Yang kedua, dia gikan tanah selingkah dan penguasa ketika itu. Ai nenek dan itu turunlah engkau seperinduan menuju suku engkau ke sebelah sinan, itu wilayah engkau. Jadilah itu iqta'an. Nah, ketika orang tadi meneruku, apa yang mereka buat? Mereka membuat komitmen. Apa komitmennya? Mereka tidak mengklaim menjadi milik masing-masing. Nah, itu komitmen. Kesepakatan. Ketika negari lah dibantu bampek sukunya, masing-masing lah menentukan tanah wilayahnya sendiri-sendiri. Mereka lah sepakat semenjak dahulu turun-temurun bahawa tanah-tanah itu tidak dimiliki secara personal. Kesepakatan itu. Nah, karena itu nenek mama dan kini menjawab sako, menolong pusako, tidak bisa dikatakan sebagai pemilik harta pusaka tinggi. Itu yang perlu diingat. Kenapa? Karena kalau didudukkan ke syarat, kalau milik itu menjadi milik personal, maka dia memiliki hak tasarruf secara mutlak. Bisa bertindak, nak menjual, nak beragia, nak melakukan apa saja atas hak miliknya. Sama jawab punya kan bagian ke siap, kamu jual ke sana, itu berhak. Karena kau hak ini. Tetapi dari mana tahu nenek mama dan seluruh orang-orang per orang di dalam kaum itu tidak memiliki secara personal pribadi? Dari ketentuan adat itu sendiri dan acuk mama-mama datuk sabu itu. Dijual tak temakan bali, digadai tak temakan sandung. Kalau iyo hak milik awak, tak ada orang yang berhak membatai serupa itu. Boleh dijual, boleh digadai, tapi kalau tersu ampit para karo. Dan ampit para karo pun di dalam syarak adalah darurah. Bukan pilihan, bukan ikhtiar. Bahkan kau dikecekkan darurat, calir. Rumah gadang keterisan. Bila orang ke menjual atau pusaka rumah gadang keterisan, dari tagak jual nak dirimbo tu rumah gadang keterisan tu perlu dia tu untuk menjual atau pusaka. Yang kedua apa? Main temu jual teh rumah itu fardu kifayah bagi kaum muslimin. Di mana ke menjual atau pusaka. Yang ketiga gading-gadang tak berlaki. Oh kaparlu banaka menjual atau pusaka untuk para leknya. Bahkan kat dalam adik kada tersuah gadang kayu, gadang bahan ketik kayu, ketik bahan tak ada perlu dipasuan. Dan kampai apa? Papi malu dikani yang pembangkit batang terandam. Orang muslim tu pemaaf sifatnya. Kalau keindah dia Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Karim yuhibbul afwa. Tapi bahkan kau dibuat juga pengecualian. Karena orang Minang ada satu falsafah cara berfikir sebagai makhluk. Awak tak boleh berkata qadim. Begitu. Allah yang bersifat qadim. Karena itu kalau kamu berhukum ibarat mampang jangan sampai sepenuh bandar. Kok kemandin diam jangan sampai ke langit. Likulli qa'idatin istisna. Satu kaedah harus dibuat pengecualian. No. Kok indak tersapu doang sado kok ada jalan keluar. Tapi nan banyak ini nan terjadi jalan keluar tu saya nan tampak. Itu persoalan. Nak asalnya nan dibaca. Nah akhirnya dengan demikianlah duduk sabana di dalam syarat. Buat haratu pusaka dan diterima waris turun-temurun itu adalah hak milik bersama kaum dan punya. Bukan hak milik perorangan. Indak pula punya kandung tau. Perlu ingatkan. Karena ada ustaz-ustaz dan ceramah dia. Karena kondang bayuan pula. Oh kau pedusi indak. Ibu-ibu indak punya surang arti harta pusaka di Minangkabau. Kenapa?
Karena bunduang mumpul aluang bunian pamacik kunci atau pusako panjagonyo sebagai titipan amanah dari mama kepada wali. Jadi kecekan laki-laki tak berhak atau pusako siapa ngecek tak berhak. Iku kan adat Minangko kini sedang perbincangan di media sosial, laba pikir menurut selera sulang-sulang. Padahal sama dia syarat. Setiap keputusan dalam syarak badalin. Baik tujuh setiap ada keputusan dalam adat ada 20 dalil. Dalil mamang adat. Kalau tidak ada duduk mamang adatnya berarti itu cerita yang tidak bisa dibaca. Jadi arti pusako milik kaum. Mamak sebagai bahagian dari kaum memiliki berserikat dengan kaum yang sama. Bondo kandung atau mande soko dan ado di dalam kaum bukan pemilik tunggal, tapi dia bahagian dari kepemilikan kaum. Karena kaum di Minangkabau itu limbago namanya. Limbago itu disusun berdasarkan apa? Berdasarkan garis tali rahim. Karena itu ambo lah berulang kali kecekan. Ambo tidak setuju orang Minang disabui menganut matrilineal setelah Islam masuk. Sebelum Islam masuk mungkin. Tapi setelah Islam masuk, orang Minang tidak menganut matrilineal. Orang Minang tidak menganut sistem matriarkat. Orang Minang itu menganut sistem banasab ke bapak, basuku ke ibu. Tidak matrilineal. Banasab ke bapak. Karena itu kalau ditanya, keturunan awak? Ambo anak siap, ambo apa? Ambo Gazahar. Karena itu nama ambo Kusrizal Gazahar. Tidak Kusrizal Malini dah. Tapi kalau ditanya orang, suku ya, suku ambo Melayu. Kenapa emakmu almarhumah Marlini itu Melayu? Jadi dua di awak, dua cancang saudara yang tidak boleh ditinggalkan cik-cik. Basuku ke ibu, banasab ke bapak. Jadi tidak berlaku matrilineal seperti konsep dalam ilmu sosial. Tidak ada bisa dikecekkan berusi nama kuasa. Baka berusi nama kuasa. Mama bisa menentukan. Kalau tiba mama ke rumah gadang, dahulu ada 3 lumbung yang terletak di halaman rumah gadang. Cik si Tinjau Lawi, cik si Bayo-Bayo, dan cik lain si Tangkalapa. Sianan akan memerintahkan padi dari mana akan dikeluarkan. Ikut tamu dan datang ambil dari si Tinjau Lawi. Itu perintah dari mama kepada mande soko dan akan memerintahkan dan perusi ambil dari situ. Berarti tidak berlaku pula matriarkat di situ. Kenapa? Karena kepemimpinan di Minangkabau itu duduk jauh pakai. Nah, kita lanjutkan. Ketika kedudukannya adalah hak milik bersama, maka tidak boleh seorang pun mengklaim menjadi milik pribadi. Itu dan babayo kita. Nah, tetapi zaman bertukar. Ketika zaman bertukar, mulai terjadi kepemilikan berpindah melalui jalur indak waris di dalam adat. Berpindah melalui apa? Melalui intikal. Kepemilikan berpindah secara sah dengan akad. Apakah akadnya muawabat, tukar menukar, berjual balik, atau akadnya tabarruat, hibah bahibah dan sebagainya. Nah, ketika lahir akad-akad serupa itu, maka dia memberikan dampak secara syarat. Terjadilah kepemilikan pribadi ketika itu. Karena apa? Orang tak pandai membeli sawah di dalam Minang. Kalau dulu tidak. Ketika nyobali dengan aratonyo, tentu tak bisa awak kecekan pembaliko dianggap tak ada. Maka lahirlah arato dan menjadi milik. Nah, ketika banyak orang di Minang mencampurkan kedudukan arato dan duoko padahal kepemilikan berbeda datangnya, disitulah datang protes dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Iko makan arato subahat iko. Banyak orang berang ke Syekh Ahmad Khatib, tapi sebenarnya di berangnya tidak jalan. Syekh Ahmad Khatib mengkritik praktek. Nah, ketika praktek dikritik, berarti kalau hanya 5 di muaro. Ulunya mah Syekh Ahmad Khatib tidak bicara ulunya. Nah, siapa menyelesaikan ulunya? Murid-murid beliau dan pulang. Nah, di sekolah ayah buat BMK ini DR, di sekolah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Jambe, Syekh Taib Umar dan lain-lain menyelesaikan hulunya sehingga akhirnya di Bukit Tinggi terjadi pertemuan
dan di situ diputuskan Arato di Minangkabau mencari perpindahan dapeknya lah terbagi kepada dua. Apa itu? Arato Pusako Tinggi, Arato Pusako Rendah. Arato Pusako Tinggi tidak masuk ke dalam hukum faraid. Nah, di situ banyak sebagian para ustaz nak agak tergelincir Ustaz. Karena memasukkan Arato Pusako Tinggi ke dalam ilmu faraid. Padahal dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai warisan dan dibagi menurut faraid tadi. Bukan tak sesuai je syarat, dia sesuai je syarat. Tapi tidak kasinan masuk aja tu. Dia ibarat kamar gua, kalau kasinan dimasuk sama memasukkan orang ke kamar itu jadi. Nah, baru kau modal itu. Syarat dari tarikah peninggalan itu bisa dibagi menurut ketentuan dan ada di dalam ilmu faraid berdasarkan suratul Nisa. Itu adalah harta itu menjadi milik pribadi, milik almarhum sampai akhir hayatnya. Nah, itu dan bisa didudukkan dengan faraid. Tapi kalau semasa hidup itu dia tidak memiliki secara personal, hanya memiliki dalam tanggung jawab sebagai anggota suatu organisasi atau kaum, dia nak masuk ke dalam tarikah peninggalan. Contohnya kini muda. Nah, Wendra aku pengurus Muhammadiyah. Bara banyaknya aset Muhammadiyah. Para pengurus Muhammadiyah, kalau dah banyak nanti meninggal salah seorang ketua Muhammadiyah. Lek ada hak anak mengecek mau di sana Pak Bo. Karena Pak Bo punya iyo tapi sebagai anggota. Nama itu juga lah Arato Pusako Tinggi. Tak bisa anak datang mana warisan Pak Bo. Karena ini yang berpujuk ketika hidup ini hanya ikut memiliki bersama atas nama apa? Bahagian dari kaum. Nah, karena itulah duduk selananya. Arato Pusako Rendah dudukkan menurut ketentuan faraid. Sedangkan Arato Pusako Tinggi dudukkan dalam konsep kepemilikan di dalam Islam sebagai milik kaum bersyarikat seluruh anggota kaum dari mulai neneknya sampai kepada cucu cicitnya dan sekarang kau. Nah, kini akan terjadi dengan dipaksakan menjadi sertifikasi dan berbagai macam. Nah, disitulah persoalannya. Ketika zaman lah berlalu surpo itu, Arato kala berpindah-pindah dalam berbagai bentuk. Kalau awak cari mungkin setuju kadang-kadang kalau di Pareso bara dahulu suku awal nanti, kemudian bara pulau nanti kemudian bara banyak Arato ko nalah basalu balu antara satu sama lain. Kalau dahulu awak mengecekkan filosofi untuk menegakkan negari bangkit suku, sebenarnya tidak ada Arato Pusako dan basilang. Seluruhnya jalih, batihnya, pintalaknya. Tapi kini bakok di tengah Arato Pusako tanah ulayat orang Tanjung, ada tanah ulayat orang Melayu. Di tanah ulayat orang Melayu, ada tanah ulayat orang Caniago. Banyak kok jadi serupa itu. Bisa jadi dahulu di orang awak tidak terlalu baik dengan tanah, sehingga mencari kutu pun bisa dapat tanah. Tetapi apakah hibah seperti itu dulu menurut hibah di dalam syarat? Itu harus didalilkan. Nah, bila pemerintah menolong mendudukkan batih wilayah dan berbagai macam dari tanah Pusako, itu tiba-tiba sudah sertifikat saja. Bisa jadi tersertifikatkan, maaf saja, acok terjadi, orang di ladang lah tiba ke barando, orang di dapur dan naik kata bini. Akhirnya ini nama sertifikatkan. Lain kata pacik di atenan hak, lain kata pacik di atenan halal. Nah, bila menolong dan suruh poiko mendudukkan di satu negara itu satu dulu. Terus yang kedua, adik di Minangkabau, awak tahu sendiri nenek mama, awak punya sabananya 3 kelarasan awak. Tapi yang tersebut lari 6 bunta, lari 6 panjang. Awak tahu dari setiap lari tadi ada sistem kepemimpinan. Ada yang karambil tunggu di mantul, tapi ada gadang belega. Nah, kalau demikian adanya, kalau dibuat sertifikat atas mamak datu itu kemudian berkati hidupnya meninggal indak kapal itu paling ke penguluan tadi baca itu. Jadi karena itu
Islam, kami di Majelis Ulama ketika mendudukkan itu, jangan sampai melangkah selangkah menimbulkan mudarat kemudian hari dan susah menyelesaikan. Karena itu MUI memutuskan urusan mensertifikatkan itu. MUI sepakat setuju dengan perkara apa? Mendudukkan dan menjalihkan duduk tagak atau pusat. Tapi MUI Sumatera Barat tidak setuju mensertifikasikan. Cukup pemerintah menolong melakukan legislasi dan mengakui keberadaan Haratul Pusako tinggi. Berhentilah sampai di situ, jangan ditaruh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.